dengan saya Paramita R. Siregar dengan NIM 1862201 397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan sistematis dan komprehensif dari analisis regresi linear berganda dan analisis regresi data panel. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, penggunaan statistika dalam mengolah data penelitian berpengaruh terhadap tingkat analisis hasil penelitian. Penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan perhitungan-perhitungan statistika akan menghasilkan data yang mendekati benar jika memperhatikan tata cara analisis data yang digunakan. Dalam memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel atau bebas, independen atau prediktor terhadap variabel lain, atau tak bebas atau dependen atau respons, dapat digunakan uji regresi. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka uji atau analisis regresinya terdapat dua atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Nah, perhitungan hasil akhir untuk penulisan karya ilmiah atau penelitian banyak menggunakan analisis atau uji regresi. Nah, hasil perhitungan menentukan apakah penelitian yang sedang dilakukan berhasil atau tidak. Analisis perhitungan pada uji regresi menyangkut beberapa perhitungan statistika seperti uji signifikansi atau uji T atau uji F, ANOVA atau penentuan hipotesis. Hasil dari analisis atau uji regresi berupa suatu persamaan regresi. Persamaan regresi ini merupakan suatu fungsi prediksi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Oke, langsung aja kita ke pembahasan analisis regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis penelitian yang digunakan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu waktu pengamatan tertentu. Nah, persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan B0 plus beta 1 kali X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 kali X3 plus elemen. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis, terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Nah, hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji atau dinyatakan dengan H kosong atau penolakan. H kosong dimaknai dengan telah ditentukan koefisien determinasi atau R2. Maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang akan diajukan. Nah, uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, atau uji Z, ataupun uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi, ini dapat diketahui bahwa apakah variabel bebas atau prediktor atau independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respons atau dependen atau disebut dengan Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Nah, selanjutnya itu adalah
analisis regresi data panel. Nah, model regresi data panel merupakan sebuah studi yang menjelaskan perihal pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat untuk memperkirakan dan memprediksi rata-rata variabel terikat yang didasarkan pada nilai variabel bebas yang telah diketahui menurut buku Widarjono tahun 2009. Nah, pada penelitian ini, analisis regresi yang dipakai yaitu analisis regresi data panel. Nah, analisis regresi data panel merupakan gabungan antara dua time series atau cross section. Nah, analisis regresi data panel dilakukan untuk memperhitungkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah daerah atau sektor pendidikan atau X1, pengeluaran pemerintah pada daerah atau sektor kesehatan atau X2 terhadap indeks pembangunan manusia. Rumus analisis regresi data panel adalah YIT sama dengan beta 0 plus beta 1 XIT plus beta 2 X 2IT plus elemen IT. Selanjutnya itu pemilihan model regresi data panel. Model regresi data panel yang telah dipaparkan sebelumnya harus dipilih salah satu yang terbaik sebagai model dalam sebuah penelitian. Untuk memilih model yang terbaik, maka dilakukan pemilihan model regresi dengan menggunakan 3 uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Bridge-Pagan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai dengan uji Chow. Nah, uji Chow adalah uji yang dilakukan untuk memilih antara common effect model dengan fixed effect model pada sebuah penelitian. Apabila nilai prop chi-square lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan bahwa common effect model adalah model yang terbaik untuk metode regresi ini. Sedangkan jika probabilitas chi-square lebih dari 0,05, dapat dikatakan bahwa fixed effect model ini lebih baik digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua itu adalah uji Hausman. Nah, uji Hausman ini adalah uji yang dilakukan untuk memilih antara fixed effect model dengan random effect model pada sebuah penelitian. Nah, apabila probabilitas chi-square lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan bahwa random effect model adalah model yang terbaik pada metode regresi ini. Sedangkan apabila nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari 0,05, dapat dikatakan bahwa fixed effect model adalah model yang terbaik pada metode regresi ini. Nah, yang ketiga itu adalah uji Bridge-Pagan. Nah, uji Bridge-Pagan adalah uji yang dilakukan untuk memilih antara random effect model dengan common effect model dalam sebuah penelitian. Nah, apabila probabilitas chi-square lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan bahwa common effect model adalah model terbaik yang dapat digunakan dalam metode regresi ini. Tapi, jika nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari 0,05, dapat dikatakan bahwa random effect model adalah model terbaik untuk regresi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terdapat 3, yaitu 1, ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui nilai sebaran data terdistribusi normal atau tidak. Dalam menguji kenormalitasan suatu data, dapat menggunakan plot probabilitas normal. Apabila hasil uji normalitas menunjukkan nilai Jerquer-Bera lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan data berdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil uji normalitas menunjukkan nilai Jerquer-Bera lebih kecil dari 0,05, dapat diartikan data berdistribusi tidak normal. Adapun dari uji Jerquer-Bera sebagai berikut. Yang kedua itu adalah uji multikoleanitas. Nah, uji multikoleanitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel bebas. Multikoleanitas dapat dilihat dari nilai tolerance atau FIF.
Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10, dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas, sedangkan apabila nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, dapat diartikan bahwa terdapat multikolinearitas. Apabila nilai FIF pada uji multikolinearitas lebih kecil dari 10, dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan. Uji heterokedastisitas ini dapat dilihat dari nilai probabilitas chi-square. Apabila hasil uji heterokedastisitas ini menunjukkan probabilitas chi-square lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari 0,05, diartikan bahwa pada model regresi terjadi heterokedastisitas dan perlu adanya koreksi ulang. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini terbagi menjadi yang pertama adalah uji parsial atau disebut dengan uji T. Nah, uji parsial atau uji T merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 90% atau alfa sama dengan 5%. Hasil uji parsial dapat dilihat dari nilai probabilitas serta nilai T hitung dan T tabel. Apabila nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, maka diartikan bahwa secara parsial variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan secara parsial variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Apabila nilai T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel, maka dapat diartikan bahwa secara parsial variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan jika T hitung lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, dapat diartikan bahwa secara parsial variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Nah, untuk selanjutnya itu ada uji simultan atau uji F. Nah, uji simultan atau uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat dan mengetahui hubungan antara sesama variabel bebas secara bersamaan dalam mempengaruhi variabel terikat. Hasil uji dari uji parsial dapat dilihat dari nilai probabilitas serta nilai T hitung dan nilai T tabel. Apabila nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan secara simultan variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Nah, apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, dapat diartikan bahwa secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan jika T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel, dapat diartikan bahwa secara simultan variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Nah, yang terakhir itu adalah ada koefisien determinasi atau R2. Nah, koefisien determinasi atau R2 merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat besarnya model regresi dalam menjelaskan variabel bebas. Koefisien determinasi diartikan sebagai alat untuk mengukur seberapa baik model yang dibuat mendekati fenomena variabel bebas yang sebenarnya. Apabila nilai R2 yang dihasilkan mendekati 0, dapat diartikan bahwa kemampuan variabel bebas untuk menggambarkan variabel terikat semakin terbatas. Sedangkan jika nilai R2 yang dihasilkan mendekati 1, dapat diartikan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin tepat. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai analisis regresi linear berganda dan analisis regresi data panel. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.